Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kau gunakan negara kita yang kondusif ini untuk maksiat kepada Allah, sebelum kondisi yang kondusif ini dicabut oleh Allah. Makanya kalau ada orang berpikir kita jaga kondusif dengan kita kebinekaan, dengan bineka tunggal ika, itu bukan menjaga kondusifnya negara kita. Yang menjaga kondusifnya negara kita ketika tidak ada satupun bangsa Indonesia yang bermaksiat kepada Allah. Yang buat kondusif ini bukan keragaman bineka tunggal ika. Apa ini? Keragaman. Dari mana Islam mengajarkan ketidakberagaman? Jangan mengajarkan orang Islam yang tidak keberagaman. Tidak ada. Karena Islam itu yang mengajarkan bineka tunggal ika itu ya orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa min adabil wujubi ta'ah al-qalb, termasuk ketaatan hati adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu wal ikhlasu wat tawaddu'u wa nasihatu lil muslimin. Tanda-tanda seseorang yang hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang yang memiliki keyakinan kepada Allah. Mereka yang yakin atas segala keputusan Allah. Yakin di sini yang dimaksud adalah Allah itu akan membalas kebaikan seseorang dan Allah pun akan membalas buruknya seseorang. Yakin bahwa Allah itu segala-galanya, yang mentakdir manusia baik dan buruknya, yang membuat manusia sehat atau sakit, yang membuat manusia kaya ataupun miskin, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan seseorang yang hatinya taat kepada Allah, mereka yang memiliki hati ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas ini secara gambaran gampangnya, orang-orang yang ikhlas ini orang yang tidak pernah bertambah ibadahnya ketika dicaci, ketika dipuji, dan tidak pernah sedikit pun dia merasa kendor ibadahnya ketika dicaci. Mau dicaci, mau dipuji, tidak ada efek sama sekali. Ini ikhlas. Orang kalau ikhlas pasti hatinya tenang, tidak butuh pujian seseorang, tidak butuh juga sum'ah, atau dia tidak sum'ah, tidak gila popularitas. Ini orang-orang yang ikhlas semacam itu. Adapun seseorang yang ikhlas ini pernah ditanya, apa sih ikhlas itu? Banyak seseorang ini bertanya tentang masalah keikhlasan. Banyak yang bertanya soal keikhlasan. Apa itu ikhlas? Sahabat pernah ditanya oleh tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat Nabi Muhammad. Coba cetak nol lagi dua-duanya. Cetak nol lagi dua-duanya. Jadi seseorang itu dituntut oleh Allah untuk ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Apa sih ikhlas itu? Ikhlas ini pernah ditanyakan kepada seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Ikhlas itu apa sih? Aku pernah bertanya ikhlas. Ikhlas itu
sebentar ya, saya tanyakan kepada para sahabat, sehingga para tabi'in itu ditanya oleh para sahabat, apa itu ikhlas? Sehingga para tabi'in bertanya, ikhlas, apa tuh ikhlas itu? Sebentar ya, aku akan tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tabi'in tidak bisa menjawab apa itu ikhlas, sehingga ikhlas ditanyakan dengan para sahabat Nabi Muhammad. Ditanya apa itu ikhlas, maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, sebentar, aku tanyakan apa itu ikhlas. Dan dijawab oleh Nabi Muhammad, ikhlas. Apa itu ikhlas? Sebentar ya, aku tanyakan kepada malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Dan malaikat Jibril pun ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, man huwa ikhlas? Siapa itu ikhlas? Kata malaikat Jibril, sebentar ya, aku tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa itu ikhlas? Ini tidak main-main ya. Ada orang itu harus ikhlas, orang itu harus ikhlas. Definisi ikhlas itu semacam itu. Tabi'in bertanya kepada sahabat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bertanya kepada malaikat Jibril, man huwa ikhlas? Apa itu ikhlas? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas itu adalah satu perbuatan yang aku sembunyikan dan hanya aku dan makhlukku yang tahu. Jadi jawaban apa itu ikhlas, tidak ada satupun yang bisa mendefinisikan, karena itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu rahasia Allah. Ikhlas itu tidak ada yang tahu. Ikhlas itu tidak ada makhluk yang dapat mendefinisikan, daripada apa itu ikhlas. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendefinisikan ikhlas, karena sangat rumit sekali ikhlas itu. Jadi kalau seseorang ingin mengartikan secara maksimal apa itu ikhlas, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menyempurnakan apa itu makna ikhlas, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa benar-benar untuk mendefinisikan secara sempurna. Dan ada pun termasuk juga seseorang yang hatinya taat kepada Allah. Orang yang taat, hati tidak taat, karena paling utamanya manusia itu adalah hati. Rusaknya hati, rusaknya sekujur tubuhnya. Selamatnya hati, selamatnya sekujur tubuhnya. Al-ikhlas wat tawadhu. Termasuk taatnya hati itu tawadhu, rendah hati. Rendah hati di sini tidak bisa kita berstrategi. Jadi tawadhu, karena di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tawadhu ini bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tawadhu ini apabila tidak di dalam hati, hanya cuman zahirnya saja. Imam Ghazali mengatakan di dalam Bidayatul Hidayah, setan itu sudah setan, iblisnya iblis itu adalah orang yang tubuhnya tawadhu tapi hatinya tidak. Dan definisi kedua iblisnya iblis ini adalah orang yang merasa dirinya tawadhu. Dia duduk di belakang, dia duduk di tempat yang jauh, tidak duduk di depan. Misal di majelis, dia tidak menempatkan dirinya di depan. Di dalam hatinya mengatakan, saya ini duduk di belakang itu karena tawadhu, karena saya rendah hati. Padahal harusnya saya itu memilih kedudukan duduk di depan.
Tapi karena saya itu rendah hati, saya ini tawadhu, maka itu adalah perbuatan mulia. Lah ini setannya setan yang semacam itu. Hati-hati di dalam memposisikan hati. Saya ini tawadhu, makanya saya nggak pernah pakai surban. Saya ini tawadhu, oleh karena itu saya nggak pernah pakai jubah. Lah, hati-hati. Orang ini loh, tawadhu atau tidak, itu yang tahu adalah Allah dan diri kita. Jadi jangan pun kita menilai seseorang, oh orang ini loh tawadhu, orang ini loh rendah. Tahu dari mana kita? Rahasia hati. Tetapi kita dituntut untuk menilai tawadhu. Jangan kita menilai tidak tawadhu. Orang ini loh tawadhu, itu bagus. Orang ini loh rendah hati, itu bagus. Tapi tatkala kita menilai seseorang, oh itu gaya aja, itu bukan orang tawadhu. Tahu dari mana kita? Malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik buruk seseorang itu tidak tahu kapan orang ini tawadhu, kapan tidak, kapan orang ini ikhlas, kapan tidak diketahui oleh malaikatnya Allah. Jadi kita sungguh heran jika ada manusia bisa menilai ini tidak tawadhu, ini tidak ikhlas. Malaikat aja tidak tahu, apalagi manusia seperti kita. Nah ini harus kita pahami secara seksama. Jangan sesekali kita menilai buruknya seseorang. Nilai semua orang ini baik, yang buruk cuma kita. Tenang kita. Tapi kalau sudah punya pikiran, wah ini orang ini buruk, ini orang ini kita sengsara nanti. Jadi nilai aja, berprasangka baik kepada semua orang. Dan sifat daripada ulama terdahulu, para kiai, para habaib, para masyayikh dulu itu, mereka itu gila memberikan hormat kepada orang lain. Jadi ulama satu dengan yang lain, para pendakwah satu dengan yang lain, itu mereka itu saling memberikan kesempatan. Bagaimana caranya para pendakwah yang lain ini bisa tampak. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Wedi. Iki lek sampai ketok ceramah apik, aku kalah, Mbok. Jadi enggak dikasih kesempatan. Ditutup. Nah ini penyakit ini. Ini penyakitnya para pendakwah, penyakitnya ulama. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, guru saya, beliau sekarang tinggal kadang-kadang di Amerika, kadang-kadang di Afrika. Itu dakwahnya seluruh dunia. Beliau ini pernah ditanya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri pernah ditanya, Habib, engkau ini mondoknya enggak seberapa. Kalau dikatakan ilmunya tidak seberapa, tapi Allah memberikan keluasan ilmu yang luar biasa. Ilmumu dibuat manfaat oleh Allah, dakwahmu menyeluruh seluruh dunia. Rahasianya apa? Kata beliau, rahasianya cuma satu. Jika engkau mendapati seorang ulama, engkau mendapati kiai, engkau mendapati teman dakwahmu, angkatlah kedudukannya setinggi mungkin. Jangan engkau takut kesaingan. Nah ini musim ini, ulama satu dengan yang lain, wedi saingan, ta'assub, tanafus. Dakwah dibuat saing-saingan, dakwah dibuat berpenampilan. Oh ini jok sampai ketok zen, jangan sampai ketok api. Wah aku salah kok. Akhirnya nanti santri saya pindah ke sana semua. Nah ini harus benar-benar seseorang memahami. Makanya tazkiyatun nufus ini penting. Tazkiyah, penyucian jiwa. Jangan sampai jiwa kita jelek, jiwa kita buruk, lalu kita berdakwah menjadi fitnah di tengah masyarakat. Terpecah belah antara satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, ormas Islam satu dengan ormas Islam yang lain. Terjadi firqah-firqah, terkotak-kotak kita. Apa sebab? Ketika berdakwah tidak menyucikan jiwa terlebih dahulu. Nah, di dalam metode dakwah yang benar ini harus kita pahami.
Kita bisa melihat Wali Songo 9 orang bisa berdakwah seluruh Nusantara dan dapat mengislamkan dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah sampai Sabang, saya sudah sampai ke Papua. Ini orang bisa berdakwah. Madhabnya Imam Syafi'i, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini athar dampak dakwahnya Wali Songo. Dalam waktu yang cuma belasan tahun bisa mengislamkan Nusantara. Loh, kita sekarang ini ulama jumlahnya ribuan, jutaan, tapi tidak bisa menghasilkan seperti Wali Songo. Apa sebab? Pikir baik-baik. Wali Songo antara satu dengan yang lainnya, mereka saling mengangkat antara satu dengan yang lain. Mereka saling menyanjung antara satu dengan yang lain. Mereka saling memberikan kesempatan antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan sekarang. Sekarang ini khawatir, takut, sakit hati kalau ada orang dakwahnya bagus, sakit hati deh. Isyadah. Apa ini? Ini bukan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Pahami benar bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka senantiasa untuk mengangkat antara satu dengan yang lainnya. Maka berhati-hatilah di medan tempur dakwah ini, luar biasa daripada godaan dan segala rintangannya. Dan termasuk daripada seseorang yang hatinya beradab, sopan santun, hatinya bersopan santun, ini adalah orang yang senantiasa nasihat lil muslimin, memberikan nasihat kepada semua umat Islam. Makanya orang alim, oh ini alim, apakah harus hafal Quran? Enggak. Apakah ini orang alim, orang disebut orang alim itu apakah dia harus hafal Alfiyah, hafal Kutubus Sittah, harus hafal Ihya Ulumuddin, harus hafal Minhaj? Enggak seperti itu. Orang alim itu adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Ada orang alim. Dan orang alim ini adalah orang yang senantiasa menasehati seseorang jika orang tersebut melakukan kesalahan, melihat pelanggaran, melihat kesalahan, melihat kekeliruan, ini diluruskan. Itulah orang alim. Jadi bukan orang alim, oh ini alim ini, tapi maksiat dibiarkan, bukan alim itu. Ada orang wudhunya salah, dia diam aja, itu bukan orang alim. Ada orang ibadahnya salah, dia diam saja, itu bukan orang alim. Orang alim ini orang yang meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu pahami benar bagaimana syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sesekali kita ini memiliki ilmu tetapi hanya untuk diri kita. Ini malah salah ini. Tapi masih selamat ya daripada orang yang nggak punya ilmu dan dia nggak mau mendekatkan kepada ahli ilmu. Wa nasihatul lil muslimin. Nasihat. Kita memberikan nasihat kepada sesemua orang itu merupakan salah satu bentuk zahirnya kealiman. Wasakha, dan daripada seseorang yang hatinya taat kepada Allah yaitu wasakha. Apa sakha? Dermawan, gak medit. Dia mau mengeluarkan hartanya untuk dakwah, dia mengeluarkan hartanya untuk zakat, dia mengeluarkan hartanya. Jadi kalau zakat bukan dermawan ya. Oh orang ini loh kalau zakat 2,5% dermawan. Bukan. Itu kewajiban kok dermawan. Dermawan itu kalau menafkahkan hartanya separuh, keluarkan 50%, itu dermawan. Kalau 2,5% itu bukan dermawan. Jadi zaman ini zaman yang sudah terjadi satu degradasi yang luar biasa, satu perpindahan yang luar biasa. Orang sholat 5 waktu di masjid itu orang masya Allah sudah, padahal itu kewajiban.
Orang ini loh kalau puasa 30 hari bulan Ramadan luar biasa. Loh, itu bukan luar biasa, itu wajib itu. Makanya ini zaman yang sudah zaman kewajiban menjadi satu perkara yang mulia. Ini menunjukkan kebobroknya zaman. Kewajiban-kewajiban itu seseolah suatu yang luar biasa. Orang ini loh kemana-mana sholat tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Hebat. Hebat dari mana? Wong itu wajib. Puasa 30 hari wajib. Zakat itu juga wajib. Mana hebatnya? Tidak ada, normatif gitu, normal-normal saja. Kita lihat orang-orang hebat itu zamannya Nabi Muhammad, zamannya Rasulullah. Mereka yang menafkahkan hartanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah dan Rasulnya. Makanya sampai ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, kalau engkau menafkahkan seluruh hartamu, bagaimana dengan keluargamu? Kata beliau, cukup dengan surat Waqiah. PO jajal, tidak mungkin, tidak nututi kalau kita. Tapi biar tahu, itu loh sahabat dan ini loh kita. Jadi jangan kita merasa loh sudah berbuat sesuatu untuk agama Allah dan Rasulnya. Kita belum apa-apa. Kita jangan merasa sudah berbuat sesuatu untuk Allah dan Rasulnya. Tidak. Tidak sedikit pun kita bisa menyamai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Intinya jangan merasa. Orang kalau sudah merasa, ini repot. Saya ini sudah berbuat, tapi kok begini? Saya ini sudah, lah ini akan merusak hati dan akan menambahkan kekotoran yang ada di dalam hati. Maka kita melihat Sayyidina Umar bin Khattab separuh hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wali songo. Wali songo itu bukan orang miskin. Wali songo itu bukan orang miskin, orang yang paling kaya di negerinya. Membawa seluruh hartanya dan menjadi melarat di negara ini. Jadi kalau ada orang mengatakan wali songo itu ini perkara yang menyakitkan. Ada orang yang sok-sokan mengatakan wali songo kesini itu cuman untuk mencari istri, kesini cuman untuk mencari harta. Ini kalau ada orang yang semacam itu, ini saya mau tanya, ini madhabnya enggak tahu ini. Ini agak senting menurut saya ini. Mereka itu punya istri yang cantik. Istrinya tuh enggak cuma satu, banyak istrinya mereka, 4. Cantik semua. Ditinggalkan istrinya untuk dakwah di Nusantara. Hartanya melimpah. Dakwah di Nusantara, maka berkorban hartanya wali songo. Hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam keadaan susah payah. Makanya kalau ada orang ngomong wali songo itu pindah ke Indonesia karena terusir dari Yaman, mana ada sejarahnya? Ini orang yang nggak masuk akal, ini orang yang seperti itu. Di Yaman terusir karena tanahnya tandus lalu pindah ke Indonesia. Oh tidak, tidak seperti itu para pendakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bukan money oriented, orientasinya bukan duit, orientasinya bukan kedudukan, orientasinya para pendakwah itu bukan menikmati fasilitas. Mereka lillahi ta'ala berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sesekali kita menyamakan mana para ulama yang ulama ahlu dunia dan mana ulama yang ahlul akhirah. Jangan kita samakan ulama-ulama yang hanya ingin mencari dunia dan mereka hanya ingin mendapatkan akhirat. Berbeda sekali. Karena mereka para ulama itu wama maksuduhu, tidaklah maksud mereka masuk ke dalam surga siwa ila nadhuril jalil. Itu yang ada di pikiran mereka. Mereka tidak bermaksud masuk surga. Tidak. Masuk surga itu loh mereka tidak bermaksud. Maksud mereka menikmati surga. Tidak. Apa maksud mereka?
ingin melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikmati surga aja mereka tidak mau, apalagi menikmati dunia. Subhanallah, inilah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus benar-benar kita bedakan mana mereka yang ingin berdakwah mendapatkan dunia, dan mana mereka yang ingin berdakwah hanya ingin mencari ridho Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita melihat para ulama itu, lebih afdol aku masuk ke dalam neraka daripada sedetik pun di hatiku melupakan Allah dan Nabi Muhammad. Itu mereka kayak begitu. Lebih baik aku ini ditenggelamkan di api neraka daripada aku bermaksiat kepada Allah. Dan untuk apa aku masuk ke dalam surga tetapi karena aku mendapatkan kasih sayang setelah aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh kayak begitu, benar-benar menghargai surganya Allah, benar-benar menghargai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang mereka kejar itu bukan dunia, yang mereka kejar itu bukan cuman fasilitas, kenikmatan dunia, nafsu dunia, bukan. Yang mereka kejar itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga termasuk taatnya hati, hati yang taat itu adalah wal husnudzon, berprasangka baik, wa ta'zim, dan mengagungkan sya'airillah, mengagungkan segala syariat Allah. Itu orang yang taat, mengagungkan, tidak menganggap remeh syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap enteng segala peraturan Allah. Paling diampuni, paling begini, tidak pernah menganggap enteng segala peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru ala ni'amillah, termasuk taatnya hati ketika dia bersyukur atas segala nikmatnya Allah. Dan bersyukur itu bukan cuma dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, ini bersyukur, tidak. Bersyukurnya mata, saya diberi mata yang sehat oleh Allah, saya bersyukur, alhamdulillah, tidak. Bentuk syukurnya mata tatkala kita tidak menggunakan kedua mata kita untuk bermaksiat, itu namanya syukur. Syukurnya harta bukan cuma di lisan, tapi ketika kita mau mengeluarkan zakat, ketika kita mendistribusikan harta kita, menggunakan harta kita untuk taat, untuk umroh, untuk haji, untuk sedekah, ini adalah syukurnya harta. Dan ketika orang dikatakan tidak bersyukurnya harta, ketika menggunakan hartanya untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat, ini tidak bersyukur. Ini syukur bukan tempatnya di lisan. Syukurnya anggota tubuh, tatkala anggota tubuh kita digunakan untuk setia kepada Allah dan taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada taatnya hati. Apa sih maknanya seseorang yang syukur itu? Kal Islam wa ta'ah wa sa'irin ni'am. Kita mengagungkan Islam. Mengagungkan Islam ini menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Wa sa'irillahi ni'am, dan semua nikmat kita wajib untuk bersyukur. Termasuk orang yang taatnya hati. Wasabru alal bala, dia sabar atas segala musibah. Tapi manusia ini bergelimpangan nikmat, tapi karena ada satu kesulitan, jutaan miliaran nikmat ini tidak tampak, miliaran triliunan di depannya dia nggak tampak karena satu kesulitan, terkungkung dengan satu kesulitan. Misalnya dia ini sakit gigi, aduh sudah luar biasa, satu sakit gigi tetapi sudah seolah-olah dapat musibah, dapat penyakit. Tidak dipikirkan sehatnya telinga, tidak dipikirkan sehatnya mata, tidak dipikirkan sehatnya tangan dan kaki. Ini manusia nggak begitu.
Satu menemui satu kesulitan, seluruh nikmat Allah dihilangkan. Dapat musibah, jatuh, tangannya patah, wah sudah sesuatu yang sulit. Engkau lupa kalau ginjalmu masih sehat, engkau tidak perlu cuci darah, hatimu masih bagus, sehingga racun-racun yang ada di tubuhmu masih bisa hilang. Enggak pernah dipikirkan. Paru-parumu yang sehat, pikirkan. Ini kita belajar untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pertama di tubuh kita. Lihat baiknya Allah. Pembuluh darah lewat. Di dalam jantung ada ventrikel dan atrium. Bagaimana menghisap dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan induksi jantung, dengan listriknya jantung, induksi jantung. Itu kalau kita berpikir secara mendalam, kita akan paham bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana besar perhatian Allah kepada kita. Bagaimana sirkulasi darah yang ada di otak, di tangan, pori-pori yang dilengkapi dengan saraf, bisa disentuh di bagian manapun, kita bisa merasakan. Itu nikmat itu. Kalau mata kita nggak bisa kedip, bola mata kita tidak ada air terus menerus, akan rusak kedua bola mata kita ini. Kita lihat yang ada dalam tubuh kita, maka nikmat itu akan muncul. Makanya tafakkur fi sa'atin khairum min ibadah sanatin. Kita berpikir atas nikmat Allah, tafakkur. Ini lebih afdal daripada orang yang beribadah selama 1 tahun. Kita sujud 1 tahun, sholat 1 tahun, tidak sebanding dengan kita berpikir, merenung atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lihat, Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, dengan kondisi bangsa Indonesia yang aman. Ini nikmat semua ini. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Suriah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Irak, adik mereka diperkosa, saudari-saudari mereka tidak aman. Lihat yang Allah berikan di negara kita, syukuri. Jangan kau gunakan negara kita yang kondusif ini untuk maksiat kepada Allah, sebelum kondisi yang kondusif ini dicabut oleh Allah. Makanya kalau ada orang berpikir kita jaga kondusif dengan kita kebinekaan, dengan bineka tunggal ika, itu bukan menjaga kondusifnya negara kita. Yang menjaga kondusifnya negara kita ketika tidak ada satupun bangsa Indonesia yang bermaksiat kepada Allah. Yang buat kondusif ini bukan keragaman, bineka tunggal ika. Apa ini? Keragaman. Dari mana Islam mengajarkan ketidakberagaman? Jangan mengajarkan orang Islam yang tidak keberagaman, tidak ada. Karena Islam itu yang mengajarkan bineka tunggal ika itu ya orang Islam. Mengajarkan bineka tunggal ika kepada orang Islam tidak. Tetapi jangan kita fokus kepada bineka tunggal ika, tidak. Tetapi lihatlah kemaksiatan yang ada di negara kita. Khususnya Tuban ya dulu. Peredaran pil Karnopen udah di mana-mana. Pil koplo di mana-mana, kita diam. Yang jualan loh kita tahu tempatnya di mana. Tahu enggak yang jualan? Tahu kita. Tapi kenapa kita diam aja? Hati-hati loh. Kita mendiamkan kemaksiatan ini, Allah akan mencabut kenikmatan kondusifnya daerah kita. Jangan sesekali kita, oh itu bukan tugas kita, tugas aparat. Lah aparat ini mana bisa kuat kalau tidak kita dukung. Harus kita dukung, kita bantu. Aparatnya kita diam aja. Ono aparat lagi menggerebek, misal kita diam aja, acuh tak acuh, tidak. Berikan apresiasi, berikan selamat, berikan dukungan kepada beliau-beliau dari aparat kepolisian. Itu akan menambahkan semangat mereka. Mereka manusia kok. Mereka butuh dukungan, mereka butuh sokongan dari kita. Enggak mungkin. Memang di dalam peraturan ADART-nya mungkin harus membasmi segala kemaksiatan, membasmi segala kemungkaran dan mengayomi masyarakat. Tapi kalau tidak ada dukungan dari umat Islam, mana mungkin bisa berjalan dengan maksimal? Tidak bisa. Nah dari itu kita harus paham benar apa ini syariat
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada kita dari syariat yang tuntunan dari Nabi Muhammad, bukan syariat yang dari Mbah Google ya. Banyak orang belajar dari Mbah Google, dari googling, dia lihat belajar, oh ini comot, ini dalil, ini comot, ini tidak ada gurunya. Akhirnya pemahamannya pemahaman yang radikal, pemahamannya pemahaman yang liberal, pemahaman yang keluar dari segala tata cara atau pemahaman yang telah dipahami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Tidak. Makanya orang kalau belajar itu harus ada gurunya, tidak cukup dengan membaca buku. Wajib kita datang ke majelis taklim, wajib kita mendekatkan diri ke majelis taklim untuk menghilangkan kontaminasi yang ada di pikiran kita. Apalagi kalau kita melihat TV, yang TV konvensional, isinya nggak karu-karuan, memfitnah ini, memfitnah situ, adu domba sana, adu domba, apalagi medsos sekarang, isinya cuma memfitnah, bongkar aib orang, menjelek-jelekkan orang. Makanya hindarkan diri kita dari ruwetnya dunia ini untuk duduk di majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita dan memberikan kita keselamatan di dunia sampai akhirat. Allah menyelamatkan kita, anak cucu kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasidi habu marbisal bin hafid wa 'ala man kutbu zaman wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.